Anak-anak selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, semua dalam keadaan yang sehat dan semangat hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Doa akan Bu Tina pimpin. Silahkan anak-anak ambil sikap doa yang baik. Ya, kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami akan memulai untuk belajar, berkatilah kami dalam belajar, sehingga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami dapat kami terima dengan baik. Semua doa ini ya Tuhan kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak terima kasih. Nah untuk lebih semangat kita salam Tarakanita terlebih dahulu ya. Kita salam bersama-sama. Oke. Salam Tarakanita. Selamat pagi Bu Tina. Ayo, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yeay. Tadi belum semuanya, maaf ya. Selamat pagi Inka. Kita ulangi lagi sekali lagi yang semangat. Oke? Bentar, anak-anak. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yeay. Terima kasih. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah penilaian harian. Ya, sudah Bu Tina koreksi sebagian. Ada yang belum mengumpulkan juga beberapa anak. Nanti yang belum tolong dikumpulkan ya anak-anak ya. Nilainya juga ada yang bagus 100, hebat-hebat ya. Nanti yang masih belum mendapat nilai 100, semangat lagi belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai pecahan, mengenal berbagai bentuk pecahan. Bu Tina izin share screen ya anak-anak ya. Bisa sambil dipersiapkan buku e-booknya anak-anak. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat? Terlihat. Oke, terima kasih ya. Kelihatan. Nah, bentar anak-anak ini bisa dinyalakan. Nah, kita akan belajar mengenal berbagai bentuk pecahan. Kemarin sudah mengenal pecahan biasa. Nah, di kelas 4 nanti kita akan belajar mengenal bentuk pecahan yang lain. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.1 dan KD 4.1, anak-anak. KD 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan model konkret serta berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan hubungan di antaranya. KD 4.1 mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, biasa, campuran, dan hubungan di antaranya. Hari ini nanti tujuan pembelajarannya adalah kita dapat mengenal berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak mungkin sudah tahu dan sudah belajar. Bentuk pecahan selain pecahan biasa ada pecahan apa anak-anak kemarin? Sudah membaca kan? Oh, ada campuran, bagus. Apalagi? Murni. Murni, apalagi? Tidak murni. Pecahan tidak murni. Pecahan murni, tidak murni, nanti masuk dalam pecahan biasa. Terus ada lagi apa? Yang ada pakai tanda koma-koma itu apa anak-anak? Desimal. Desimal. Terus selain desimal. Ya, terima kasih Ken. Selain desimal apa anak-anak? Kalau misalnya kalian belanja,
Oh, kok kita harus belajar berbagai bentuk pecahan biar apa toh? Kalau belanja, persen. nah, persen ya anak-anak, ketika kita belanja di toko-toko itu biasanya tuh ada tertera diskon 50%. Nah, kita harus belajar itu biar nanti dalam kehidupan sehari-hari, oh tahu, oh kalau diskonnya 50% berarti aku harus membayar berapa. Nah, seperti itu ya. Kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Ya, kita mulai dulu dari pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa ada 2 jenis anak-anak. Yang pertama adalah pecahan murni. Apa yang dimaksud dengan pecahan murni? Pecahan murni adalah bilangan pecahan yang angka pembilangnya ini lebih kecil daripada angka penyebutnya. Pembilang itu yang atas atau yang bawah anak-anak? Atas. Atas, bagus ya. Nah, kalau pecahan murni itu yang pembilangnya, angka pembilangnya yang atas lebih kecil dari angka penyebutnya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Pecahan 2/5. Nah, 2-nya ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ya, 6/8. 18/25. Dan lain sebagainya. Siapa mau beri contoh pecahan murni satu saja? Siapa berani? Boleh. 6. Siapa tadi itu ya? Ocha. Ocha berapa Ocha? 3/6. 3/6. Bagus, hebat Ocha. Ya. Nanti yang lain juga bisa memberi contoh. 1/2 boleh ya. Dan lain-lain ya anak-anak ya. Sekarang kita ke pecahan tidak murni. Nah, kalau pecahan murni tadi bilangan pecahan yang angka pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kalau pecahan tidak murni adalah bilangan pecahan yang angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Jadi angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya, anak-anak. Contohnya adalah, lihat ya anak-anak ya, 5/2, 8/5, 22/8. Siapa mau beri contoh lainnya? Boleh. 12/5, bagus. Siapa tadi yang menjawab? Hebat. Ada lagi? Ya, Mili. Coba Radit, berapa coba Mas Radit? Kelas 4B. Boleh Radit, dicoba berapa Mas? Belum. 23 berapa Mas? 23 berapa Mas Radit? Oh, tidak terdengar. Siapa yang lagi mau coba? Boleh. 7/3. 7/3, bagus. Hebat. Nah, ada lagi yang mau coba? 5/2, Bu. 5/2, hebat, bagus. Nah, paham ya anak-anak bedanya pecahan murni dan tidak murni? Sudah paham belum? Kalau paham jempolnya diangkat yuk, jempolnya diangkat. Ya tahu bedanya ya anak-anak ya? Antara pecahan murni dan tidak murni. Lanjut ke bentuk pecahan berikutnya, yaitu pecahan campuran. Waduh, ada es campur anak-anak. Kalau pecahan campuran bagaimana ya? Pecahan campuran adalah bentuk gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Ya, pecahan campuran itu merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jika angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat kita ubah menjadi pecahan campuran, anak-anak. Jadi tadi pecahan biasa tadi ada yang pecahan murni sama pecahan tidak murni. Nah, yang bisa diubah ke bentuk pecahan campuran, pecahan murni atau yang tidak murni? Yang tidak murni. Ya, bagus. Yang tidak murni. Murni.
Kenapa? Karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Paham ya anak-anak ya? Nah, pecahan biasa yang tidak murni tadi bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Contohnya seperti ini anak-anak. Ini membacanya 2/1/4. Di mana 2 ini merupakan bilangan bulatnya, anak-anak. Ya, 2 merupakan bilangan bulatnya, sedangkan 1/4 merupakan pecahan biasa. Nah, sehingga 2/1/4 ini disebut dengan pecahan campuran. Karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Paham anak-anak? Paham belum? Siapa salah satu boleh beri contoh pecahan campuran? Boleh angkanya berapapun, boleh. Siapa berani? Yang belum mencoba silakan, nggak apa-apa salah. Dicoba dulu. Siapa berani? 3 ya. 3 sama 1/3. Ini siapa ya yang menjawab ya ini ya? Bradley. Oh, Bradley. Ya, Bradley tadi menjawab 3/1/3. Begitu ya, Bradley ya? Iya. Oke, bagus, Bradley. Hebat. Coba siapa lagi mau coba? Ana, coba ya. Berapa Ana? Enggak apa-apa, coba yuk. Belum. Bu, saya Bu. Oh ya, ya Pak. Ini siapa ini ya? Boleh, siapa? Ya, boleh. 4. 1/4 boleh. Nah, itu betul pecahan campuran ya. Pokoknya diingat pecahan campuran gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana ya mengubah pecahan biasa tadi menjadi pecahan campuran? Nah, kita contohnya seperti ini anak-anak. Terlihat ya. Ini pecahan biasa yang tidak murni. 5/3. Kita akan ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya 5/3 ini sama artinya 5 dibagi dengan 3. 5 dibagi 3 mendapat berapa? Ayo. 1 sisa 2. Berapa 5 bagi 3? 1. 1 sisa 2. Masih sisa tidak? Sisanya 2. 5/3 artinya 5 dibagi dengan 3. Dapat 1. Sisanya 2/3. Sisanya 2 ya, bukan 2/3. Sisa 2. Ditulis dalam pecahan campuran seperti ini anak-anak. Hasilnya ini 1, kita tulis di sini 1. Sisanya kita tempatkan di tempat pembilang. Ya, sisanya ditempatkan di tempat pembilang yang atas, ya. Penyebutnya sama anak-anak. Penyebutnya tidak berubah, tetap sama 3. Begitu di sini, ya. Paham belum? Ya. Paham. Pelan-pelan ya, nanti nak buktinya terlalu cepat, belum paham, anak-anak bisa bertanya. Ingat ya, 5/3 artinya 5 dibagi dengan 3. 5 dibagi 3 hasilnya 1, masih sisa. Sisa 2. 1 kita tulis di sini 1. Sisanya menempati angka 2. Penyebutnya kita ganti dengan 3. Ya, kita isi dengan 3, bukan diganti, maaf. Kita isi dengan 3, sama ya, penyebutnya sama, tetap sama 3. Begitu anak-anak. Paham? Jadi pecahan campuran dari 5/3 adalah 1, 2/3. Oke? Sekarang coba, kalau Bu Tina bertanya, 7/4. Pecahan campurannya berapa? Coba, yuk siapa yang mau mencoba menjawab? Yuk dicoba, nggak apa-apa anak-anak, dicoba dulu.
7/4. 7/4 berarti 7 dibagi 4. Dapat berapa ya? 1/37. 1. Dapat 1. Sisa berapa ini? Sisa berapa? 3. Sisa 3. Bagus. Penyebutnya berapa? Penyebutnya? Penyebutnya 4. Mungkin bisa dimatikan itu. 7/4 sama dengan 1/3/4. Bagus. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Contohnya seperti ini anak-anak. 5/2/3. Caranya adalah penyebutnya ini 3, kita kalikan dengan bilangan bulatnya 5. 3 kita kalikan dengan 5 ditambah dengan 2. Oh, Sebutina agak bermasalah nih. 3 kita kalikan dengan 5 ditambah dengan 2. 3 kali 5 berapa? 15 ditambah dengan 2. 15. Ini pernya ini per berapa? Per penyebutnya. Per 3. Jadi sama dengan 17/3. Nah, bagus ya. Caranya bagaimana anak-anak tadi? Penyebut kalikan dengan bilangan bulat ditambah dengan pembilang per penyebut. Begitu ya anak-anak ya. Coba contoh satu soal. 1/3/4. Silahkan dicari. Yuk, 1/3/4. 1/3/4. 4 kali 1 ditambah dengan 3/4. Berapa? 7/4. Bagus, hebat. Bisa ya anak-anak ya mengubah bentuk pecahan biasa kecampuran dan sebaliknya. Coba kalau siapa yang sudah bisa jempolnya diangkat mana? Bu Tina pengen melihat mana? Yang belum bisa nggak apa-apa nanti sambil bertanya ya. Oke, kita coba sekarang ke pecahan desimal anak-anak. Pecahan desimal adalah bilangan yang penulisannya menggunakan tanda koma, anak-anak. Ciri khas desimal itu ada tanda komanya. Desimal. Perhatikan angka di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma, maka bilangan tersebut per 10. Ya, diingat baik-baik ya. Jika ada satu angka di belakang tanda koma, maka bilangan tersebut per 10. Yang kedua, jika ada 2 angka di belakang tanda koma, maka bilangan tersebut per berapa? Per 100. Begitu. Yang ketiga, jika ada 3 angka di belakang tanda koma, maka bilangan tersebut per berapa? Per 1000. Per 1000. Nolnya 3 tuh anak-anak. Nah, nanti kalau di belakang tanda koma ada 4 angka, berarti per 10.000 dan seterusnya seperti itu. Kuncinya seperti ini ya anak-anak ya, harus dipahami. Nah, sekarang contoh 0 terus ada tanda koma, terus ada 2. Ini dibaca 0,2. Ya, dibaca 0,2. Atau pecahan 2 per 10. Kenapa per 10? Ayo. Kenapa? Karena ada satu angka di belakang koma. Ya, bagus, hebat. Karena ada satu angka di belakang tanda koma. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Nah, sekarang yang kedua. 0
tanda koma 35. Dibaca 0,35. Bu Tina boleh enggak membaca 35? Tidak ya anak-anak ya. Membacanya 0,35. Atau kalau dalam pecahan itu berarti 35 per 100. Karena di belakang tanda koma ada 2 angka. Ya, paham? Paham belum? Yes. Oke. Sekarang berikutnya. 0 ada tanda koma 729. Dibaca 0,729. Ya, bukan 729 ya anak-anak ya. Atau bisa dalam pecahan 729 per 1000, bukan 1000 per 1000. Nah, tadi siapa yang menjawab bukan 9.000 ya, tapi per 1000. Begitu anak-anak. Paham ya cara membaca pecahan desimal? Bisa ya? Oke, lanjut. Bisa, Bu. Ya. Nah, sekarang kalau dalam gambar bagaimana? Gambarnya seperti ini. Di sini ada berapa kotak? Oh, ternyata ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 10. Kotak yang diberi warna kuning ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, penulisan pecahan biasanya bagaimana? Berarti kan 7 per 10. Sebagian dari seluruhnya 7 per 10. Nah, dalam penulisan pecahan desimal 7 per 10, tadi ingat ya, kalau per 10 berarti di belakang tanda koma ada 1 angka. Jadi kita isi dengan pembilangnya, angkanya 7. Ini tanda koma, depan tanda koma kita isi dengan 0. Seperti itu. Paham belum? Kalau misalnya pecahan biasanya 5 per 10. Bentuk pecahan desimalnya bagaimana? 0,5. Bagus. Ya, begitu ya. Ya, sekarang yang kedua. Nah, ini gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, ini anak-anak sebentar. Jumlah kotak ada 100. Ini kalau dihitung semua ada 100 anak-anak. Kotak yang diberi warna biru ada 55. Penulisan pecahan biasanya adalah 55 per 100. Ya. Penulisan pecahan desimalnya kalau per 100 berarti belakang tanda koma ada 2 angka. Nah, kita isi dengan 55. Di depan tanda koma 0,55. 0. Jadi membacanya 0,55. Paham? Coba kalau 17 per 100, pecahan desimalnya bagaimana? 0,17. Ya, bagus Mili, terima kasih. 0,17. Betul. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Ini tentang pecahan desimal. Sekarang pecahan yang terakhir yaitu persen. Nah, hari Minggu Ibu membelikan aku mainan. Pada mainan itu tertulis potongan 20%. Apa artinya 20%? Nah, setelah ini nanti belajar persen, anak-anak harus bisa. Oh, kalau potongannya 20%, aku harus membayar berapa? Harus tahu ya anak-anak ya. Nah, karena sudah belajar persen kita. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase ditunjukkan dengan simbol seperti ini anak-anak. Jadi ada angka 2, angka 0, ini ya kecil 0, terus garis miring, terus 0. Nah seperti ini persen. Simbol persen seperti ini ya anak-anak. Ini adalah persen membacanya. Persen artinya per 100.
Nah, contohnya seperti ini. Ini langsung ini ya. Contoh, 9 terus ada simbol seperti ini. Artinya 9/100. Atau bisa dibaca juga 9%. Ya, seperti ini. Kalau 25 ada simbol seperti ini, berarti 25/100. Dibaca bisa juga dengan 25%. Nah, seperti ini. Ini bentuk pecahan persen, anak-anak. Nanti kita akan belajar juga cara mengubah dari pecahan biasa ke persen, pecahan desimal ke persen, dan sebaliknya ya anak-anak ya. Ini waktunya kok tinggal 10 menit ya anak-anak. Kita latihan sebentar. Nanti kalau misalnya waktunya ini habis terus keluar ya, nanti bisa melihat dari video Butina ya anak-anak ya. Ini latihannya ini. Sudah ada di video yang Butina share di Google Classroom. Nah, kita mau latihan sebentar aja. Nah, ini. Aduh, maaf. Tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni dan tidak murni. Yang A, 7/5, murni atau tidak murni? Tidak murni. Tidak murni ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang B, 10/21. Murni. Bagus, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nomor 2, ubahlah pecahan biasa 12/5 menjadi pecahan campuran. Ayo, tadi caranya bagaimana? Tulis nggak, Bu? Tidak usah ditulis, sudah Butina share ya. Ya. 12/5, artinya 12 dibagi 5. Ayo, dapat berapa dihitung? Ayo dihitung. Berapa? 12 2 sisa berapa? 2 sisa 2/5. Nah, 2 sisa 2. Maka ditulis dalam pecahan campuran 2/5. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Ubahlah pecahan campuran ini 2/3/5 menjadi pecahan biasa. Yuk, siapa? Ayo dicoba dikerjakan. Kalau sudah, tunjuk jari dan boleh menyatakan di sini. 11. Siapa ya ini yang menjawab ya? 23/5. Ada yang jawab 23/5 ya tadi ya. Kalau 23/5 masih belum tepat, Mas. Yuk, 13/5. 13/5. Didapat dari mana anak-anak? 5 kalikan 2. 10 ditambah 3. 13. Per penyebutnya 5. Begitu ya anak-anak ya. Jadi jawabannya 13/5, bukan 23/5 ya. Oke, sekarang nomor 4. Tentukan pecahan desimal sesuai gambar berikut. Nah, ini ada berapa kotak kita hitung bersama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kotak. Yang diberi warna pink ada 1. Tadi siapa yang jawab 10/5? 5 Sebentar. 5/10. Nah, yang diberi warna pink ada 1, 2, 3, 4, 5. 5/10. Jadi 5/10. Pecahan desimalnya berapa? Pecahan desimalnya 0,5. bagus, hebat, 0,5. Begitu ya. Sekarang nomor 5. Tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut. 0, tanda koma, 3, 4, 5. Siapa mau menjawab? Coba. Gantian, yang berani. 3, 4, 5 per 1000. 0,345. Coba Glory 4B. Coba Glory. Yang lain mic-nya dimatikan dulu anak-anak. Coba
tadi 0,345 atau bisa dibaca dengan berapa anak-anak? Siapa mau menjawab? 345 per 1000. Ya, 345 per 1000. Tadi siapa yang menjawab? Hebat, bagus. Seperti itu ya anak-anak ya. 0,345 atau 345 per 1000. Ini ya. Sekarang nomor 6. Nomor 6. Nah, ini dibaca bagaimana? Siapa mau mencoba? 17 per 100. 17 per 100. Nah, siapa tadi 17 per 100? Bagus. 17 per 100 atau berapa anak-anak? 17 apa? Ada sih 17%. Kalau yang nomor 2. Toti coba Toti. Toti coba, ayo. Berapa Toti? Ayo nggak apa-apa. Belum berani. 35%. Ya, hebat. Siapa tadi yang menjawab? 35%. Bagus, benar ya. 35%. Atau berapa anak-anak? 35 per 35 per 100. Begitu anak-anak. Nah, masih ada waktunya 4 menit. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan? Sebelum Bu Tina akhiri pembelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah mengenal berbagai bentuk pecahan. Mulai dari pecahan biasa, ada pecahan murni dan tidak murni. Terus pecahan campuran, ya. Jadi dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Terus ada pecahan desimal. Ciri desimal ada tanda apanya anak-anak? Koma. Ya. Tugasnya yang mana, Bu? Nanti sebentar ya, nanti Bu Tina jelaskan sebentar. Anak-anak sudah diberitahu loh ya, tidak boleh chatting. Chatting itu digunakan ketika bertanya tentang pelajaran. Kalau say hello tidak di sini ya anak-anak ya, mohon dengan sangat ya, bisa mematuhi. Anak-anak kelas 4 hebat semua loh ini ya. Kita kalau dijelaskan ya kita mendengarkan dulu penjelasan dari Bapak dan Ibu guru ya. Tidak malah sibuk sendiri chatting ya. Terima kasih anak-anak bisa memahami ya. Nanti kalau mau chatting bisa lewat WA saja begitu. Ada lagi yang mau bertanya anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Masih ada sekitar 2 menit sebelum waktunya habis. Ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, terima kasih. Nanti jika penjelasannya belum jelas, nanti ini akan Bu Tina kirimkan lagi di grup. Di GC, nanti setelah ini anak-anak masuk ke Google Classroom, cari topik matematika. Nah, di situ ada materi hari ini, ada tugasnya juga. Nanti jika masih kesulitan dengan melihat video itu, boleh menghubungi Bu Tina. Nanti Bu Tina video call. Ya, baik kelas 4A, kelas 4B boleh. Ya, paham? Paham anak-anak? Biar anak-anak semua bisa. Nah, kalau di sini mungkin malu ya. Masih malu sama temannya untuk bertanya. Nanti kalau memang belum paham, boleh ya. Terlebih tadi yang pecahan campuran agak yang masih belum paham toh anak-anak. Ayo jujur. Yang mengubah pecahan campuran tadi ke bentuk pecahan biasa dan sebaliknya. Siapa yang belum paham? Belum ada yang mau menjawab ini Pak Loren. Malu-malu semua ini Pak Loren. Ya, nanti sambil berjalan ya anak-anak. Kalau memang belum paham, boleh WA Bu Tina minta mamanya atau papanya. Ya, orang tuanya. Nanti Bu Tina jelaskan video call. Tugasnya semua ada di GC ya anak-anak. Cari topik yang matematika. Berbagai bentuk pecahan. Masih 1 menit. Mungkin Pak Loren ada yang mau disampaikan Pak Loren? Secara prinsip tidak ada, Ibu. Hanya tadi memang betul bahwa ini chatnya sampai 90 lebih, namun lebih banyak yang sifatnya hanya apa ya, jahilo dan ya saling menyapa. Nah, nanti itu yang digunakan. Maka sekali lagi terima kasih tentang penggunaan chatnya ya yang berhubungan dengan apa namanya pembelajaran itu aja Bu nanti terkait. Ya, itu ya anak-anak, terima kasih. Silakan setelah ini melanjutkan belajar dari Google Classroom. Tematiknya juga di Google Classroom anak-anak.
Terima kasih, boleh meninggalkan room. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sebentar anak-anak. Ya, ambil pose dulu ya, Bu Tina. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bu Tina, terima kasih Pak Loren. Ya, sama-sama. Selamat belajar. Terima kasih Bu Tina, terima kasih. Selamat belajar. Selamat Pokoknya. belajar ya. Hati-hati, cermat, Yang- tidak usah tergesa-gesa. Ya, betul. Tidak usah tergesa-gesa.